Guys, tadi teman cerita kenapa sekarang ini kalau mau masuk SD, usia anak itu harus 6 tahun 6 bulan. Karena pelajarannya itu susah banget, terutama matematika. Contoh, anak nih baru mulai belajar penjumlahan. Itu belum bisa, udah masuk ke bagian penjumlahan dengan sistem menyimpan. Belum selesai bagian itu, udah mulai masuk ke perkalian. Palanya anak udah ngebul tuh. Baru mulai menghafal perkalian dan belum apal-apal banget, udah masuk lagi ke bab yang baru, pembagian sama pecahan. Belum lagi ditambah soal-soal cerita yang mengandung logika. Ini ibaratnya apa? Kita pondasinya belum kuat, tapi pengen bangun sebuah menara. Nggak bisa. Yang bingung jadi banyak. Siswanya pusing, orang tuanya juga bingung, gurunya pasti capek. Di ujung pelajaran nanya, anak-anak udah bisa belum? Paham nggak? Jawabannya, belum bu guru. Mamam dah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Nah, tayangan video tadi adalah saya dapatkan dari salah satu follower Instagram saya yang katanya mewakili ungkapan hati beberapa orang tua. Bahwasannya aturan sekarang anak masuk SD itu harus berusia 7 tahun karena beban belajarnya juga bertambah. Ditambah lagi saat masuk SD, anak harus sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Hal tersebut tentunya berdampak untuk sekolah PAUD. Yang seharusnya di PAUD itu anak lebih fokus untuk diajarkan karakter seperti tata krama, adab, dan sopan santun. Tidak sedikit sekolah yang lupa akan hal itu, sehingga para pendidik PAUD lebih memilih untuk fokus mengajarkan calistung kepada anak dengan alasan tuntutan dari orang tua dan keadaan real yang terjadi saat ini. Jika pengajaran calistung tidak terfokuskan, maka kepercayaan orang tua terhadap sekolah PAUD kita akan turun, sehingga murid-murid yang kita dapatkan akan sedikit. Hal itu sebenarnya terjadi karena pemahaman orang tua terhadap perkembangan anak yang kurang. Nah, kita selaku pendidik PAUD yang sejatinya lebih tahu atau lebih paham, yang seharusnya memberikan pengertian kepada wali murid tentang dampak negatif memaksakan calistung kepada anak usia dini. Karena pada dasarnya mengajarkan anak calistung itu lebih gampang, teman-teman. Di drill aja, pasti 2 hari juga mereka sudah bisa untuk calistung. Beda halnya dengan pembentukan karakter anak yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, makanya sejak usia dini yang perlu kita perhatikan, anak itu sudah paham apa belum konsep minta maaf, konsep tentang minta tolong, terima kasih, permisi, dan lain-lain. Apa dampak anak jika dipaksa diajarkan calistung terlalu dini atau diajarkan calistung yang tidak sesuai dengan perkembangannya? Anak-anak yang dibebani mengikuti les atau dituntut untuk calistung agar terlihat hebat ketika lulus TK-nya, supaya bisa dibandingkan dengan anak yang lain. Wah, hebat nih, anakku lulus TK sudah bisa calistung. Dan pasti mereka akan menilai rendah kepada anak yang belum bisa calistung ketika lulus SD. Justru banyak kasus anak demikian akan mengalami kemunduran semangat belajar sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD.
Biasanya sekitar kelas 3 atau kelas 4 ke atas, biasanya ketika anak tersebut mendapat nilai jelek, mereka itu malah cuek, seakan-akan tidak punya tanggung jawab terhadap nilai yang dia dapatkan. Mereka malah lebih banyak main, tidak fokus dalam belajar. Kenapa demikian? Karena hal itu sebagai kompensasi masa bermain mereka di fase PAUD yang terampas. Yang tadi saya bilang, yang seharusnya di fase PAUD itu anak-anak dipenuhi dengan pembelajaran bermain gitu, dan mereka akan menggantinya pada masa itu gitu, pada masa ketika SD. Sebagian besar masih menganggap indikator kecerdasan anak adalah menguasai calistung saat PAUD. Itu sungguh sangat keliru. Dengan kondisi yang diperparah karena sebagian SD favorit, kebanyakan ini SD negeri ya teman-teman, mensyaratkan calistung sebagai ujian masuk di tempat mereka. Nah, sebenarnya apa sih yang seharusnya diajarkan di PAUD itu? Yang pertama, poin pertama adalah fondasi karakter anak yang harus dibangun, seperti pembelajaran keagamaan. Kemudian seperti mengajarkan anak untuk berbagi dengan temannya, berbagi dengan ibu guru, kemudian bermain sesuai aturan, kemudian sayang teman, kemudian belajar untuk bertanggung jawab dalam hal misalnya bertanggung jawab mengembalikan mainan, jawab menjaga mainan yang sudah dipinjamkan dari sekolah dan dikembalikan ke tempat semula. Kemudian misalnya diajarkan untuk jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kemudian diajarkan untuk meminta maaf, konsep meminta tolong, konsep permisi, terima kasih, belajar tentang menjaga kebersihan itu seperti apa, kemudian belajar untuk toilet training, kemudian belajar mengenal makanan sehat, kemudian belajar supaya tidak jajan sembarangan, ya tadi mengenal tentang kesehatan. Kemudian untuk poin kedua adalah perkuat motoriknya, baik itu motorik kasar dan motorik halus. Jika ayah dan bunda ingin anak cepat calistung, perkuat dulu nih motorik halusnya. Bagaimana cara memegang pensil yang benar, misalnya supaya tidak terjatuh atau kaku dalam memegang pensil. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah kerangka jari tangan, perbedaan jari tangan anak usia dini dan jari tangan orang dewasa. Pada masa anak usia dini, otot jari tangan anak ini masih dalam tahap pertumbuhan. Coba teman-teman perhatikan anak usia dini ketika menulis. Nah, menulis itu juga memerlukan tenaga yang ekstra dengan memegang pensil yang kuat dan menuliskannya di atas kertas. Nah, bahkan ada suatu kasus anak-anak yang memegang pensilnya masih kaku. Bahkan ada juga loh yang terjatuh karena kurangnya tekanan tangan ketika memegang pensil. Nah, apa yang harus kita lakukan? Rangsanglah jari-jari tangan mereka dengan berbagai permainan motorik halus, seperti dengan bermain misalnya memompa air, memeras, merobek, mengepal, bermain pledo, bermain ublek, dan lain-lainnya. Kegiatan yang disebutkan tadi dinamakan kegiatan pra-menulis. Di samping anak senang karena bermain, nah bermain, kebutuhan bermainnya terpenuhi nih teman-teman. Di samping itu juga kekuatan otot jari anak terstimulasi. Misalnya ketika anak usia 2-3 tahun sudah menunjukkan ketertarikannya nih untuk menulis, misalnya dia langsung memegang pensil atau pulpen dan terlihat belum mampu menggenggam alat tulis tersebut dengan baik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita orang tua tidak perlu mengoreksinya. Tujuannya adalah biarkan anak belajar problem solving secara mandiri. Orang tua bisa memberikan arahan bagaimana cara menggenggam alat tulis dengan benar ketika perkembangan motoriknya sudah optimal. Nah, contoh-contoh
permainan yang motorik halus yang tadi sudah kita sebutkan tadi, nah teman-teman bisa aplikasikannya di sekolah gitu. Nah, sekarang apa solusinya nih untuk lembaga jika dihadapkan dengan kondisi yang sekarang ini? Yang pertama adalah tetap menjalankan pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran PAUD. Bukannya tidak boleh untuk mengajarkan calistung, boleh-boleh saja anak diajarkan calistung, asal dengan cara yang menyenangkan, dengan cara bermain supaya kebutuhan mereka bermainnya juga terpenuhi gitu. Dan aplikasikan dengan permainan supaya anak itu tidak bosan gitu. Dan jangan pernah sekali-kali untuk membedakan antara satu anak dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah buatlah satu karakteristik yang mencerminkan tentang lembaga kalian. Misalnya jika lembaganya adalah lembaga Islami, atau misalnya jika sekolahnya adalah sekolah karakter atau sekolah seni, nah maka tonjolkanlah hal tersebut gitu. Jadikan karakteristik tersebut adalah program unggulan sekolah kalian dan bisa menjadi suatu kebanggaan dari lembaga kita. Dan satu lagi teman-teman, perlu kita ketahui untuk pendidik PAUD dan pendidik SD, pemerintah juga akan memberikan solusi nih untuk kita. Ini adalah oleh-oleh dari workshop yang saya ikuti kemarin, bahwa ada salah satu staf Kemdikbud Ristek Republik Indonesia yang katanya mengatakan di acara workshop itu di tahun 2023, entah itu di awal tahun atau di tahun ajaran baru, karena ini masih mempersiapkan, katanya seluruh guru PAUD dan guru SD akan dibekali buku pedoman yang harus dipelajari, di mana isi buku pedoman tersebut berisi tentang panduan pembelajaran PAUD dan SD. Jadi supaya nantinya itu berkesinambungan pembelajaran dari PAUD ke SD itu gitu. Dan sudah tidak ada lagi target atau aturan kalau masuk SD itu anak harus sudah bisa calistung. Nah gitu teman-teman. Oke, terima kasih saya ucapkan buat kalian yang selalu nonton video saya dari awal sampai akhir. Pokoknya jangan lupa untuk klik tombol like-nya dulu, subscribe, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.